Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Jensi Sedede, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam Renungan Minggu Biasa yang ke-19. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 41 sampai dengan 51. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, pada hari Minggu Biasa yang ke-19 ini mengisahkan Yesus yang melanjutkan pengajarannya tentang roti kehidupan. Pengajaran Yesus tentang roti kehidupan ini sangat penting bagi kita orang-orang Katolik. Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan, sumber kehidupan kita umat manusia. Bukan hanya kehidupan untuk di dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, apa yang mau kita renungkan bersama? Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan, sebagai sumber kehidupan kita umat. Saudara-saudari yang terkasih, makanan yang baik tentu dan pasti memberikan nutrisi yang baik pula bagi kesehatan tubuh kita, bagi kesehatan jiwa dan raga kita. Sebaliknya, makanan yang tidak baik, yang tidak mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh, pasti akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Dalam artian, saudara dan saudariku terkasih, bahwa makanan apa yang kita makan akan menentukan kesehatan jasmani kita. Dengan demikian juga halnya dengan kesehatan rohani kita. Kesehatan rohani kita akan lebih baik jika kita memakan santapan yang baik pula. Nah, saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, hari ini Yesus berbicara mengenai makanan rohani yang tak akan pernah binasa. Makanan rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Karena itu Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Para saudaraku terkasih, setiap minggu tentu kita menyantap tubuh Kristus di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Kita memakan makanan rohani yang begitu indah, begitu baik, nutrisi yang baik untuk kesehatan rohani kita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita para saudara dan saudariku terkasih, apakah kita benar-benar bahwa di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan sungguh-sungguh merasakan kekuatan rohani? Apakah kita sungguh-sungguh sudah merasakan cinta yang besar dari Allah saat kita menyambut tubuh Kristus? Apakah kita merasa ditebus oleh Allah sendiri saat kita mendengar kata-kata konsekrasi, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil hari ini juga Yesus berkata, "Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini." Yesus memberikan makanan yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia ini, supaya tidak seorang pun dari kita ini binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus adalah makanan rohani abadi. Setiap kita yang percaya kepadanya dan menyantap tubuh Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Maukah kita menyantapnya? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.